Silakan Bu Aneng. Aduh, bentar Ibu, keluar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdenging Ibu. Bisa Ibu apa? Gimana itu ya? Coba lanjut Bu, coba lanjut. Tadi berdenging, mantul ya. Saya ulang ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat? Sehat, Bu. Semangat ya. Ya, Bu. Semua, Bu. Semangat. Meskipun kita, ini kebetulan kelas kalian, kelas kita ini untuk mata pelajaran SKI karena di kelas siang ya, jadi meskipun udah siang, waktunya ngantuk dan lapar, kita harus tetap semangat ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita lanjut ke materi, Ibu mau minta tolong sama ketua untuk memimpin doa dulu. Jadi minta tolong sama ketua. Ayah Nanda Dedi minta tolong untuk memimpin pelajaran kita pada siang hari ini. Disilahkan. Baiklah, sebelum kita mulai belajar pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Ananda Dedi. Ibu cek dulu ya, maksudnya Ibu absen dulu kehadiran untuk siang hari ini. Siapa yang hadir, siapa yang mudahan Ibu berharap ini hadir semua ya. Yang pertama, Fitri. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Alhamdulillah. Ida Liatli ada? Hadir, Bu. Ahmad Suwandi ada? Ahmad Suwandi. Hadir, Bu. Dwi Hastuti. Ya, Bu, hadir, Bu. Siti Aisyah. Siti Aisyah. Ada Siti Aisyah? Tidak ada ya Siti Aisyah ya. Dan Dedi Kusnadi. Ibu. Ada ya. Oke, kita lanjut anak-anak. Hari ini materi kita seperti yang sudah Ibu sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa hari ini kita akan membahas tentang substansi dan strategi dakwah Khulafaur Rasyidin, tapi khususnya tentang Abu Bakar As-Siddiq ya, Abu Bakar As-Siddiq. Seperti yang sudah Ibu sampaikan di minggu kemarin, bahwa kita nanti hari ini ada diskusi, dan Ibu juga sudah meminta sama kalian untuk mencari materi untuk bahan diskusi hari ini. Ibu ingatkan sebelumnya, sebagai persiapan pelajaran kita hari ini, Ibu mau bertanya dulu. Ada yang masih ingat pertemuan yang lalu kita membahas tentang Khulafaur Rasyidin? Apa itu Khulafaur Rasyidin? Penggantinya Rasulullah SAW, Bu. Dalam Iya. menegakkan Islam. Alhamdulillah, makasih Aisyah. Jadi materi kita melanjutkan tentang Khulafaur Rasyidin ya. Untuk tujuan pelajaran kita di sini, kita ini bakalan menganalisis substansi dan strategi dakwah Khulafaur Rasyidin. Saya ulang lagi, khususnya tentang Abu Bakar As-Siddiq. Dan Ibu minta tolong sama anak-anak supaya memperhatikan
memperhatikan materi yang ada di layar. Bentar ya, Naina ya. Salah. Bentar ya. Ini materi kita anak-anak. Strategi dan metode dakwah Khalifah Abu Bakar. Sebelum kita membahas tentang strategi dakwah Khalifah Abu Bakar, kita akan membahas dulu tentang biografi dari Khalifah Abu Bakar. Khalifah Abu Bakar ini, beliau adalah nama aslinya Abdullah bin Tuhaba At-Tamimi, lahir di Mekah pada tahun 572 Masehi. Dan beliau ini digelari As-Siddiq karena beliau selalu membenarkan dan meyakini apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk waktu Rasulullah Isra Mi'raj dari Sidratul Muntaha ke dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Baik anak-anak, kita lanjut untuk biografi Abu Bakar As-Siddiq. Selain beliau ini orang tua, maksudnya ibu mertua dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau juga sahabat Nabi mulai kecil. Abu Bakar ini dikenal mulai kecil itu seorang yang baik, yang lemah lembut, yang jujur, juga sabar. Jadi Rasulullah sudah berteman dengan Abu Bakar As-Siddiq. Mereka berdua ini mulai kecil tidak menyukai yang namanya kekerasan, yang namanya minum-minuman keras dan berhala. Abu Bakar As-Siddiq ini beliau sangat menyayangi atau sangat melindungi Rasulullah, sangat melindungi kemanapun Rasulullah pergi, beliau selalu mengikuti atau mendampingi, termasuk waktu Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah. Lanjut, terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah. Sewaktu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, masyarakat pada waktu itu mengalami masa yang sangat sulit. Jadi masyarakat pada waktu itu kebingungan siapa yang bakalan menggantikan Rasulullah sebagai pemimpin agama dan pemimpin negara. Bukan sebagai Rasul loh ya, ini sebagai pemimpin agama maupun pemimpin negara. Jadi antara kaum Muhajirin dengan kaum Ansor, mereka berdua ini mempunyai kandidat masing-masing. Dan akhirnya setelah melalui musyawarah ditetapkan atau diputuskan khalifah yang menjadi khalifah yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa nih Abu Bakar As-Siddiq terpilih atau dipilih menjadi khalifah? Karena di sini ada beberapa faktor. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq ini dari suku Quraisy, karena yang menjadi khalifah harus jadi suku Quraisy. Kenapa harus jadi suku Quraisy? Karena suku Quraisy ini suku yang terhormat gitu ya di daerah Arab. Yang kedua, kaum muslimin ini berpendapat bahwa Bakar As-Siddiq ini memiliki beberapa keutamaan. Yang pertama, beliau sahabat yang pertama-tama masuk Islam, atau bisa disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Yang kedua,
sahabat yang paling percaya ajaran yang dibawakan oleh Rasulullah. Dan yang ketiga, sahabat yang pertama kali mempercayai dan membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Padahal waktu itu banyak orang yang tidak percaya dengan adanya peristiwa Isra Mi'raj ya. Dan selanjutnya, sahabat yang paling setia menemani dan melindungi Rasulullah pada saat hijrah dari Makkah ke Madinah. Sahabat yang rela memberikan seluruh hartanya untuk kepentingan Islam. Abu Bakar ini seorang saudagar yang kaya raya, anak-anak. Jadi Abu Bakar ini menafkahkan semua hartanya untuk kepentingan Islam atau untuk kemaslahatan umat. Yang terakhir, sahabat yang dipercaya Rasulullah untuk menjadi imam ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lagi sakit. Jadi yang dipercayakan untuk memimpin atau untuk menjadi imam itu Abu Bakar As-Siddiq. Selanjutnya tentang kebijakan dan strategi dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Ini ada 4 nantinya. Yang pertama, memerangi kaum murtad. Memerangi kaum murtad. Jadi pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq banyak sekali masalah yang terjadi waktu itu. Masalahnya itu ada beberapa suku Hijaz dan Najd itu menyatakan murtad atau membangkang kepada khalifah. Dan ada juga sebagian golongan ini yang memeluk atau kembali lagi ke tradisi lama, ke tradisi nenek moyang, yakni menyembah berhala. Dan ada juga rasa kesukuan atau paternalistik, yaitu tunduk yang membabi buta kepada pemimpinnya, yang ini yang menimbulkan gerakan murtad atau ridah. Dan mereka ini menyatakan hanya memiliki perjanjian kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau Nabi Muhammad ini sudah meninggal, menurut mereka ya udah selesai gitu apa perjanjian antara mereka dengan Nabi Muhammad. Ini diakibatkan karena mereka ini pemahaman tentang Islam masih kurang. Sampai di sini dulu, ada yang mau ditanyakan, anak-anak? Kedengaran suara saya? Dengar, Bu. Sudah, Bu. Jelas ya? Saya bertanya, Bu. Iya. Iya, Saya mau Dedi, bertanya, silahkan. Bu. Iya, silahkan. Kenapa banyak orang murtad ketika itu, Bu? Karena mereka menganggap bahwa sebenarnya nih kita, sebelum saya menjawab tentang itu, orang murtad ini sebenarnya sudah ada sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Itu udah ada sebenarnya waktu Nabi Muhammad masih hidup. Tapi mereka tidak menyatakan secara terang-terangan. Setelah Nabi Muhammad meninggal, di sini ada golongan orang-orang murtad ini, mereka mengakui bahwa mereka ini juga nabi. Ini dikarenakan tadi ada yang sudah Ibu sebutkan tadi, karena mereka menganggap bahwa perjanjian bahwa yang agama Islam ini ya agamanya Nabi Muhammad. Jadi kalau Nabi Muhammadnya sudah meninggal, menurut mereka ini perjanjian antara mereka dengan Nabi Muhammad itu sudah selesai gitu. Jadi mereka tidak mau melanjutkan lagi untuk memeluk agama Islam. Seperti itu. Sudah bisa dipahami, Dedi? Sudah bisa dipahami, suara saya jelas? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita lanjut untuk memberantas nabi palsu ya, kita ice breaking dulu biar semangat. Karena ini udah siang, udah ngantuk seperti yang tadi Ibu sampaikan, biar kita matanya segar lagi, kita ice breaking dulu. Nanti kalau Ibu bilang 1, tangan kalian itu memegang hidung. 1, kayak gitu ya. Jadi kalau Ibu bilang 1, tangan kalian memegang hidung, memegang telinga, mohon maaf, saya ulang lagi. Kalau saya bilang 1, telinga, 2,
itu hidung, 3 itu mulut. Bisa dipahami anak-anak? Ya, Bu. Ya, Bu. Oke. Kita mulai ya. Sekarang duduknya yang tegak dulu biar kita enggak. Saya mulai. 1. Tiga. 3 mulut. Kalau saya bilang 1, 3, 1, 2, 3. Saya ulang lagi. 1, 1, 2, 3, 2, 1. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak. Kita lanjut ya. Sekarang tentang memberantas nabi palsu ini juga termasuk salah satu. Kenapa jadi memberantas? Maaf nah, ini iya tadi memerangi kaum murtad. Untuk strategi dan dakwah dan dakwah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini yang kedua tentang memberantas nabi palsu. Seperti yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya tadi, kenapa nabi palsu ini muncul? Karena pemahaman mereka tentang agama itu juga belum bagus ya, atau belum banyak. Selain itu juga mereka menganggap bahwa perjanjian antara mereka dengan Nabi Muhammad itu sudah selesai karena Nabi Muhammad sudah meninggal. Karena mereka menganggap bahwa agama Islam itu adalah agamanya Nabi Muhammad, seperti itu. Jadi untuk memberantas nabi palsu ini, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq membentuk ada beberapa panglima ya, karena nabi palsu ini kalau tidak diberantas ini nanti akan merusak persatuan umat Islam, karena ini sangat mengkhawatirkan kalau tidak diberantas. Jadi ada beberapa nabi palsu atau yang menyatakan bahwa diri mereka itu nabi. Yang pertama itu ada Musailamah al-Kadzab dari Bani Hanifah di Yamamah. Yang kedua ada Sajjah bin Tamimiyah dari Bani Tamimi yang akhirnya menikah dengan Musailamah al-Kadzab. Yang ketiga ada Tulaihah bin Khalid al-Asadi dari Bani As'ad. Dan yang keempat ada Al-Aswad al-Ansi dari Yaman. Nah, ini mereka-mereka yang mengaku dirinya sebagai nabi palsu. Jadi ini harus diberantas sampai tuntas karena nanti bakalan merusak persatuan umat Islam. Sehingga Khalifah Abu Bakar ini membentuk beberapa panglima untuk memberantas ini. Dan dalam waktu 1 tahun, alhamdulillah dalam waktu 1 tahun, golongan murtad dan orang-orang yang membangkang pada khalifah itu bisa diberantas semua, dan itu dalam kurun waktu 1 tahun. Yang ketiga, strateginya yakni ada kodifikasi Al-Quran. Apa itu anak-anak kodifikasi? Kodifikasi Al-Quran itu apa? Ada yang tahu kah? Membukukan, Bu. Membukukan, alhamdulillah, membukukan Al-Quran. Ini kenapa harus Al-Quran dibukukan? Karena kalau Al-Quran tidak dibukukan, ini dikhawatirkan nanti Al-Quran ini akan menghilang karena kenapa harus dibukukan? Di sini ada banyak faktor yang menjadi alasan kenapa Al-Quran ini harus dibukukan. Yang pertama, itu banyak sekali para sahabat yang meninggal pada perang Riddah. Dan di antara para sahabat itu, mereka adalah orang-orang yang menghafal Al-Quran. Mereka ini telah gugur.
Yang kedua, ayat Al-Quran yang ditulis di kayu, di batu-batu, maupun di kulit kurma, ini sudah banyak mengalami kerusakan. Dan ini kalau tidak ada kodifikasi Al-Quran, nanti dikhawatirkan akan menghilang tadi. Dan yang ketiga, pembukuan Al-Quran ini mempunyai tujuan agar dapat dijadikan pedoman bagi umat Islam di masa sekarang sampai masa kini. Dan yang mengusulkan untuk kodifikasi Al-Quran ini adalah Umar bin Khattab. Awalnya Abu Bakar As-Siddiq ini, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq tidak serta-merta langsung menerima usulan dari Umar bin Khattab. Kenapa? Karena Khalifah ini ragu. Ragunya ini kan belum pernah ini dilakukan oleh Rasulullah kayak gitu. Ragu beliau. Jadi tetapi karena Umar bin Khattab memberi penjelasan bisa meyakinkan Khalifah Abu Bakar, akhirnya Khalifah Abu Bakar menerima usulan dari Umar bin Khattab. Dan yang terakhir, perluasan wilayah Islam. Setelah masalah politik yang dirasa ini sudah membaik pada masa Khalifah Abu Bakar, jadi Khalifah Abu Bakar mau melanjutkan apa yang sudah dilaksanakan oleh Rasulullah, yakni menyiarkan atau menyebarkan ajaran Islam. Jadi ada 3 hal yang menjadi pegangan umat Islam atau para dai atau para tentara dalam memasuki daerah baru, yang antara lain yang pertama itu dianjurkan mereka masuk itu, mereka ini masyarakat yang didatangi oleh para dai atau para tentara ini dianjurkan untuk masuk Islam. Tapi kalau seandainya mereka tidak masuk Islam, mereka harus membayar zakat dan harta maupun jiwanya ini dilindungi. Apalagi kalau mereka masuk Islam, ya. Kalau mereka masuk Islam, tentunya harta dan jiwanya ini akan dilindungi. Tetapi kalau mereka ini disuruh masuk Islam nggak mau, terus mereka tidak mau juga membayar pajak. Pajak ya, mohon maaf tadi salah menyebut Ibu, mohon membayar pajak juga tidak mau, dan mereka menentang atau memerangi, ya mau tidak mau mereka juga harus diperangi seperti itu. Begitu ya anak-anak, ada yang mau ditanyakan? Waktu Ibu Hana tinggal 5 menit lagi. Oke Ibu. Jadi kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu akan membagi tugas kelompok seperti yang sudah Ibu sampaikan di awal tadi, bahwa kita hari ini akan mengerjakan tugas kelompok. Sudah Ibu bagi 3 kelompok sesuai di pertemuan sebelumnya. Ada 3 kelompok, nanti kelompok pertama, kedua, ketiga. Kelompok pertama itu ada Aisyah sebagai ketua, Idar, Liati, dan Suwandi sebagai peserta. Kelompok kedua Dedi sebagai ketua, Novia, Nika, dan Zena sebagai peserta, dan kelompok 3 Fitri sebagai ketua, Dwi dan Lisna sebagai peserta. Nah, ketiga kelompok ini nanti kalian silahkan kalian mendiskusikan kepada kelompok kalian masing-masing sesuai instruksi yang sudah Ibu buat ya. Kelompok 1 menyebutkan nama nabi palsu, yang kedua menyebutkan kebijakan dan strategi dakwah dari Abu Bakar As-Siddiq, dan yang ketiga mengemukakan alasan kenapa adanya kodifikasi Al-Quran. Dipersilahkan. Ibu kasih waktu 5 menit ya untuk mengerjakan tugas kelompok ini. Sudah selesai tugasnya? Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silahkan untuk kelompok 1 bisa disebutkan hasil diskusi dengan teman-temannya.
Atau kalau misalnya belum selesai, mohon maaf, karena kita waktunya mepet ya, sudah mau habis ini. Jadi PR aja dulu ya. Jadi PR aja dulu, nanti minggu depan kita diskusikan kembali. Jadi Ibu, karena ini sudah mengakhiri, maksudnya sudah di akhir dari jam pelajaran, Ibu sekedar mengingatkan bahwa materi kita hari ini, maksud Ibu ini kesimpulan materi hari ini tentang analisis, substansi dan strategi dakwah Khulafaur Rasyidin. Yang pertama itu tentang memerangi kaum murtad, yang kedua tentang memberantas nabi palsu, ketiga kodifikasi Al-Quran, dan yang keempat perluasan wilayah. Secara garis besarnya seperti itu. Jadi untuk pertemuan yang akan datang, kalian Ibu persilahkan untuk mencari materi yang berhubungan dengan substansi dan strategi dakwah Khalifah Umar bin Khattab. Nanti sebelum kita memasuki ke materi itu, kita diskusi terlebih dahulu dari hasil hari ini. Tetap semangat anak-anak, tetap jaga kesehatan. Mohon maaf, semoga berkah untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.